Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Silvana Syah yang selama 1 semester ini telah sharing ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Riset Keuangan Digital. Dalam presentasi UAS kali ini saya akan menyampaikan tema telah kritis terhadap 2 tugas akhir tahun 2026 yang tersedia di Cyber Library Unsia dengan objek telaah. Yang pertama, Anissa Maharani, pengaruh literasi keuangan dan self-control terhadap perilaku pengelolaan keuangan digital. Yang kedua, Abdul Razak Maulana, analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Pada presentasi ini saya tidak akan merangkum hasil penelitian, namun mencoba mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kedua karya ilmiah secara objektif sebagai seorang reviewer. Fokus utama saya adalah menilai apakah metode yang digunakan sudah mampu menjawab tujuan penelitian secara valid dan apakah kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk mahasiswa 230201010088. Ini adalah isi dari presentasi, ada 7 hal: identifikasi penelitian Anissa Maharani, temuan dan kritik penelitian, terus kemudian evaluasi khusus regresi linear berganda, yang keempat identitas penelitian Abdul Razak, yang kelima temuan dan kritik penelitian Abdul, terus yang keenam evaluasi khusus regresi data panel, yang ketujuh perbandingan kedua penelitian dan kesimpulan review. Identitas pertama untuk nama peneliti adalah Anissa Maharani, judul penelitian pengaruh literasi keuangan dan self-control terhadap perilaku pengelolaan keuangan digital tahun terbit 2026. Kemudian program studi yaitu manajemen, objek penelitian pegawai pelaksanaan pada kantor wilayah DJPJ Jawa Barat. Metode analisisnya menggunakan regresi linear berganda dengan perangkat lunak yang digunakan yaitu IBM SPSS, dan ini adalah link tautannya. Dan pada penelitian ini, fokus penelitian adalah meneliti apakah literasi keuangan dan self control mampu mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan digital. Objek penelitiannya terhadap 92 pegawai pelaksanaan Kanwil DJPJ Jawa Barat dengan metode penelitian regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasilnya adalah ada 3 hasil utamanya, yaitu literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan, self control berpengaruh signifikan, yang ketiga adalah secara simultan kedua variabel berpengaruh. Kritik utama yang pertama adalah adanya riset gap yang belum terbangun kuat. Bahwa sebuah penelitian menjadi kuat ketika berhasil menunjukkan adanya gap penelitian. Pada penelitian ini, gap tersebut masih tersirat, belum dibangun secara eksplisit, sehingga novelty penelitian menjadi kurang terlihat. Bukti kritik ini dapat ditunjukkan pada bab 1 halaman 5-8 yang membahas penelitian terdahulu dan latar belakangnya. Saya tidak menemukan pemetaan yang jelas mengenai perbedaan hasil penelitian tersebut. Ini adalah lampirannya. Dan detailnya adalah ada dampak dan solusinya sudah ditampilkan di slide. Kemudian kritik yang kedua adalah keterbatasan penggunaan regresi linear. Dan ini bukti naskahnya adalah pada bab 1 halaman 1-4 pada gambar 1.1 dan tabel 1.1. Nah, kritik ini bukan berarti metode yang digunakan salah, namun terdapat perbedaan, terdapat pendekatan analisis yang secara metodologisnya lebih kuat untuk mengelola konstruk perilaku seperti literasi keuangan dan self-control. Ini adalah permasalahannya, bahwa secara teoritis skala tingkat bersifat ordinal, kemudian regresi linear mengasumsikan data interval. Walaupun praktik ini sering dilakukan dalam penelitian sosial, tetap terdapat potensi bias pengukuran. Nah, dampaknya jika asumsi interval tidak terpenuhi, maka koefisien regresi dan dapat menjadi kurang akurat. Kemudian tingkat kesalahan estimasi meningkat dan validitas hasil berkurang. Kemudian selanjutnya adalah kritik utama yang berikutnya adalah ketidaksesuaian fenomena dan sampel. Di sini sebagai reviewer saya melihat bahwa fenomena yang digunakan terlalu luas dibandingkan objek penelitian, sehingga hubungan antara masalah dan responden yang dipilih belum sepenuhnya kuat. Ini adalah buktinya pada naskah bab 3 halaman 29-31 pada tabel operasionalisasi variabel. Di sini dampak dan solusinya dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah pembahasan hasil tidak signifikan dan masih dangkal. Temuan reviewer adalah literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan, namun pembahasannya masih fokus pada hasil statistik, padahal hasil tidak signifikan dan seringkali menjadi temuan paling bernilai. Menurut saya bagian ini merupakan peluang terbesar yang belum dimanfaatkan oleh penulis ketika hasil tidak sesuai teori. Justru di situ muncul kontribusi ilmiah yang menarik untuk dijelaskan lebih lanjut. Nah, bukti naskah ini terdapat pada bab 4 halaman 49-53 yang menunjukkan bahwa literasi keuangan P dikurangi value sama dengan 0,105 sehingga tidak signifikan.
Dampak peluangnya adalah menghasilkan kontribusi teoritis yang belum maksimal. Ini adalah solusinya dengan teori behavioral finance. Kemudian kesimpulan ini adalah terdapat 4 kelebihan dan 4 kekurangan, di mana di sini bahwa penilaian reviewer bahwa penelitian ini cukup baik dan layak, namun masih dapat ditingkatkan terutama pada aspek argumentasi teoritis dan pendalaman pembahasan. Sehingga saran untuk penelitian Anissa ini yang pertama adalah memperjelas riset gap dengan menguraikan perbedaan hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, menggunakan metode analisis yang lebih sesuai dengan untuk data perilaku seperti SEM PLS. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan variabel lain seperti gaya hidup digital, kemudian pendapatan finansial attitude, dan kemudian penggunaan aplikasi keuangan. Yang keempat adalah memperdalam pembahasan teori behavioral finance untuk menjelaskan hasil yang tidak signifikan. Kemudian identitas untuk peneliti kedua, peneliti bernama Abdul Razak Maulana, judulnya adalah analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. Nah, pada emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Tahun terbitnya 2026 dengan objek penelitian yaitu emiten perbankan terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2020-2024 dengan menggunakan metode analisisnya yaitu regresi data panel dengan moderate regression analysis atau MRA. Kemudian perangkat yang digunakan adalah EViews atau Strata, ini adalah tautannya. Jadi pada penelitian ini fokusnya adalah menganalisis pengaruh LDR, kemudian CER dan ROA terhadap nilai perusahaan pada good corporate governance sebagai variabel moderasi dengan metode yang tersebut. Dengan objek penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Ini adalah teman penelitiannya. Yang pertama penelitian berusaha bahwa dalam penelitian ini berusaha menjelaskan apakah kinerja keuangan bank dapat meningkatkan nilai perusahaan dan apakah kualitas tata kelola perusahaan mampu memperkuat hubungan tersebut. Nah, secara umum penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian kualitas tata kelola berperan sebagai faktor untuk memperkuat hubungan tersebut. Nah, ini adalah temuan untuk kritik yang pertama, yaitu survivorship bias. Temuannya adalah sampel hanya menggunakan bank yang memiliki data lengkap selama periode tertentu. Bank yang delisting atau mengalami gangguan tidak memiliki data lengkap, kemudian tidak masuk dalam analisis. Ini adalah dampak dan solusinya. Terus kemudian buktinya adalah pada naskah bab 3 halaman 29 pada tabel kriteria sampel. Nah, hal ini menjadi kritik paling substansial karena dapat mempengaruhi kemampuan penelitian dalam mempresentasikan kondisi industri perbankan secara keseluruhan. Kemudian kritik yang kedua adalah pengaruh outlier belum dievaluasi. Temuan reviewer bahwa tidak ditemukan pembahasan terkait winsorization, kemudian trimming dan penanganan nilai ekstrim, padahal periode penelitian mencakup kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Ini ditemukan yaitu pada bukti naskah bab 4 halaman 37-38 dengan pada tabel statistik deskriptif, di mana terdapat deviasi yang cukup besar pada beberapa variabel khususnya PVV dan ROA. Ini adalah tabelnya. Kemudian dampak dan solusinya ini dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kritik yang ketiga adalah moderasi GCG belum diuji secara optimal. Temuannya adalah bahwa model menggunakan variabel interaksi, namun tidak dijelaskan adanya proses main centering. Ini dampak yang muncul. Terus kemudian solusi adalah melakukan main centering sebelum membangun variabel interaksi. Nah, variabel moderasi yang belum di-centering ini terbukti pada naskah bab 3 halaman 33 dengan model MRE membentuk LDR, GCG, CER, terus kemudian CGC ROA, kemudian namun tidak ditemukan prosedur main centering. Dan ini merupakan persoalan metodologis yang cukup penting karena dapat mempengaruhi akurasi pengujian variabel moderasi. Kemudian kritik yang keempat adalah pengukuran GCG masih terbatas. Temuannya adalah good corporate governance merupakan konsep multidimensional. Kemudian namun peneliti hanya menggunakan ukuran tertentu seperti representasi GCG. Ini adalah dampak dan solusinya. Kemudian pengujian data panel yang belum sepenuhnya robust ini terbukti pada naskah bab 4 halaman 45-47. Ini adalah kesimpulan review dari penelitian Abdul Razak. Sama ada 4 kelebihan dan 4 kekurangan. Namun sebagai reviewer secara metodologis lebih kuat dibanding peneliti pertama, tetapi masih memiliki beberapa rasio risiko bias yang perlu diadaptasi. Saran untuk penelitian ini adalah yang pertama melakukan robustness test untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian. Yang kedua
mengendalikan potensi outlier menggunakan Winsorization atau metode serupa. Terus kemudian ketika menerapkan mean centering pada variabel moderasi untuk menggunakan multikolinearitas. Kemudian yang keempat adalah menambahkan indikator corporate governance yang lebih kompetitif. Ini adalah perbandingan metodologi penelitiannya. Dari sisi metodologi penelitian, ini sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif terus untuk menguji hubungan antar variabel. Namun terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar pada sumber data dan teknis analisis yang digunakan. Penelitian analisa menggunakan data primer dari kuesioner sehingga mampu menggambarkan perilaku individu secara langsung. Nah, metode ini cocok untuk menjelaskan fenomena keuangan digital tetapi memiliki keterbatasan pada jumlah sampel dan subjektivitas jawaban responden. Sementara itu, untuk penelitian Abdul menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, perbankan, dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Metode ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena mampu menggabungkan dimensi waktu dan objek penelitian secara bersamaan sehingga hasil cenderung memiliki daya generalisasi yang lebih baik. Sebagai viewer, saya menilai metodologi Abdul Razak lebih kuat dan lebih statistik dalam cakupan, sedangkan penelitian untuk Anissa lebih kuat dalam menjelaskan perilaku individu yang menjadi fokus daripada penelitian utama keuangan digital. Ini adalah perbandingan temuan penelitian. Jadi hasil penelitian Anissa menunjukkan bahwa fokus psikologi dari self control berpengaruh besar terhadap dibandingkan literasi keuangan. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa seseorang dapat saja memahami konsep keuangan, tapi belum tentu mampu mengendalikan perilaku keuangannya ketika berhadapan dengan berbagai kemudahan transaksi digital. Nah, sebaliknya penelitian untuk Abdul menemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan serta kualitas tata kelola perusahaan dan mau berkat hubungan tersebut. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa investor tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan, tapi juga memperhatikan kualitas pengelolaan perusahaan. Nah, kedua penelitian menghasilkan pesan yang sama, yaitu bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lain, baik berupa perilaku individu maupun tata kelola organisasi. Ini adalah perbandingan dari kesimpulan akhir yang ini, bahwa berdasarkan telah akhir saya menyimpulkan bahwa kualitas suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh hasil yang diperoleh, tapi juga oleh kekuatan metodologi, ketepatan analisis, serta kemampuan meneliti menjelaskan implikasi ilmiah dari temuannya. Oleh karena itu, kritik dan rekomendasi yang diberikan dalam telaah ini tentunya diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif untuk penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.